Selamat pagi, sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Senang sekali saya di sini, Dr. Hendra Mulia Bed bersama teman-teman semua dalam acara lanjutan kita podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Hari ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa ya, eksklusif sekali. Jarang-jarang kita punya tamu seperti ini, yaitu adalah Direktur Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin dengan Dr. Gigi Ilham Nurmadina MM. Selamat pagi dok. Bagaimana dokter kabarnya dokter? Alhamdulillah. Siap, salam sehat dokter. Dok, Sehat. jadi ini udah kedua kalinya dokter kita menjalankan podcast kesehatan ini dok ya, dengan kalau kemarin tema kita tentang kesehatan, sekarang kita pengen tahu dok temanya tentang rumah sakit dokter, karena Rumah Sakit Sari Mulia ini menarik sekali dokter. Dengan slogannya maju rumah sakitnya, bahagia karyawannya dokter. Dok, ini saya ada punya sedikit catatan dokter, mungkin mau saya bacakan dulu mungkin buat teman-teman sobat sekalian ya, bahwa Rumah Sakit Sari Mulia ini itu berada di bawah Yayasan Indah, betul dok ya? Betul. Nah, jadi ternyata lama sekali udah dok ya berdirinya dok ya, 30 April 1981 dengan awalnya tuh pertama sebagai klinik dok ya, klinik bersalin, kemudian berkembang 5 tahun kemudian di tanggal 7 Februari 1986 menjadi rumah sakit bersalin. Dan kemudian 1 Juni 1994 berubah lagi statusnya menjadi rumah sakit bersalin ibu dan anak. Dan terakhir 20 Februari 1998 berubah menjadi Rumah Sakit Sari Mulia dok ya. Lama sekali ya dok ya. 42 tahun. 42 tahun dokter ternyata sudah berkiprah rumah sakit ini dokter. Dan ya hari ini kita akan kupas habis dok bagaimana tentang Rumah Sakit Sari Mulia dokter. Mohon bantuannya dok. Oke, kita mulai dok ya, kita tanya-tanya dikit dok ya. Ngobrol santai aja dokter. Jadi gini dok, ini kan di era baru dokter, new era. Ini kita pengen tahu dulu dok, gimana sih dok era barunya Rumah Sakit Sari Mulia ini dokter? Iya, jadi Rumah Sakit Sari Mulia itu adalah rumah sakit yang usianya sudah lumayan ya, 42 tahun. Dan itu butuh perkembangan, butuh pengembangan, butuh perbaikan dan segala macamnya. Jadi sebetulnya new era itu bukan berarti mengganti semuanya, enggak, tapi meneruskan apa yang sudah dilakukan dan memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki. Ya contohnya tadi slogan kita yaitu maju rumah sakitnya, bahagia karyawannya. Itu memang akan kita buat semua penyemangat kita lah. Jadi di sini kita berusaha gimana caranya rumah sakit ini berjalan dan berkembang sesuai dengan impian kita, dan teman-teman atau SDM di Rumah Sakit Sari Mulia juga merasa bahagia ikut mengembangkan dan ikut membuat Sari Mulia itu semakin maju. Itu mungkin seperti itu ya. Di dalamnya mungkin kita kembangkan apa-apa yang memang harus dikembangkan. Pada prinsipnya sebetulnya Rumah Sakit Sari Mulia itu tujuannya atau goalnya itu adalah kepuasan pelanggan, kepuasan pasien itu yang paling utama. Jadi apapun yang memang diperlukan untuk membuat pasien-pasien kita itu puas, itu akan kita lakukan. Mungkin seperti itu. Super sekali dok, luar biasa dokter. Era baru dok ya. Iya. Oke dokter. Terus dok, mungkin dok kalau keunggulan dok, jadi kan rumah sakit ini kan pasti kan biasanya kan rumah sakit A, B gitu kan ada program unggulan dok. Mungkin apa dok program unggulan Rumah Sakit Sari Mulia dok? Jadi Rumah Sakit Sari Mulia sebetulnya seluruh bagian atau spesialistik yang ada di sini kita kembangkan semuanya. Namun memang ada program unggulan yang memang coba kita tonjolkan di sini, yaitu di bidang kesehatan ibu dan anak. Karena kita tahu tadi ya sejarahnya Rumah Sakit Sari Mulia memang berangkat dari rumah sakit ibu dan anak. Betul, dok, Makanya nanti ke depannya Rumah Sakit Sari Mulia, harapan kami semua itu bisa melayani dan memperbaiki atau semuanya lah yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Jadi contohnya di sini nanti alkes-alkesnya juga akan kita lengkapi, termasuk juga kompetensi SDM-nya di bidang kesehatan ibu dan anak. Terus yang kedua, kita juga akan mengembangkan yang namanya pelayanan yang di luar layanan yang ada di rumah sakit. Itu ada home care, ada medical check up on-site. Jadi home care yang sekarang berjalan itu masih di unitnya kesehatan ibu dan anak sih. Jadi nanti ke depannya kelihatannya kita juga akan mengembangkan ke bagian-bagian yang lainnya. Contohnya memang kalau nanti diperlukan untuk home care pasca perawatan stroke, home care pasca perawatan luka atau dan sebagainya. Karena memang kita pinginnya ya, kembali lagi kita pinginnya itu bahwa tidak hanya di rumah sakitnya yang kita perhatikan, tapi pasca perawatan di Sari Mulia juga kita perhatikan. Iya dok, betul sekali dok, mantap benar.
Iya dok, jadi saya sangat tertarik dok dengan pelayanan kayak AKB ini dok. Saya lihat juga di IG kemarin dok menang juara 3 dok ya Oh PKBRS dok iya ya. iya Wah iya ini iya. prestasi yang super sekali dok ya. Ya alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah, iya iya mudah-mudahan iya. tahun depan kita bisa meningkat lagi Iya bisa juara prestasinya. 1 dok ya. Amin Amin. amin. Oke dokter. Nah dok, selain pelayanan nanti kan banyak juga nih dok saya lihat dok di rumah sakit ini pembangunan dokter. Jadi saya lihat banyak sekali mungkin ruangan-ruangan yang direnovasi. Nah itu mungkin dok boleh spill dikit dok apa aja sih dok? Gimana gitu? Jadi sekarang kita berusaha untuk mewujudkan rumah sakit Sari Mulya yang nyaman, enak dikunjungi dan pasien pun juga merasa puas. Kemarin kita juga sudah menyelesaikan satu renovasi yaitu apotek. Apotek sekarang itu kita tempatkan di mana adanya pelayanan yang di situ. Jadi contohnya sekarang itu apotek dekat dengan rawat jalan, apotek itu dekat dengan IGD-nya, apotek itu dekat dengan layanan-layanan yang lainnya yang ada di Sarimulya. Yang dulu itu dari rawat jalan harus jalan ke depan ya. Sekarang iya. Cukup di depannya rawat jalan itu sudah bisa mengambil obatnya. Nah, bekasnya atau ruang kosong yang ditinggalkan apotek itu nanti akan kita renov menjadi IGD. Jadi instalasi gawat darurat kita nanti akan berusaha kita tempatkan di garda terdepan. Lebih depan dok ya. Iya, dari garda terdepan dari Rumah Sakit Sarimulya sehingga akses menuju IGD itu akan lebih gampang. Betul dok, betul. Jadi nanti ya ini kita sudah mulai direnovasi ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama itu akan selesai. Nah ada lagi juga nanti di bekasnya IGD juga itu juga akan kita renov menjadi front office atau pusat administrasi di Rumah Sakit Sarimulya, termasuk daerah-daerah komersial juga ada di situ. Nanti di situ juga ada coffee shop, ada macam-macam yang ada di situ. Jadi kedepannya memang kita coba bikin Rumah Sakit Sarimulya itu yang pasien yang berkunjung atau pelanggan yang berkunjung di sini itu merasa nyaman dan semua ada di Rumah Sakit Sarimulya. Termasuk support dalam hal di luar pelayanan, contohnya seperti kita mencari sesuatu atau makanan atau minum kopi atau apa itu ada semua di Rumah Sakit Sarimulya. Mau masukin apa dok? Starbucks dok ya? Iya dok, oke dok. Mantap sekali ya. Jadi kalau untuk pembangunan sepertinya banyak sekali dok ya, dan itu masih mungkin akan berlanjut terus dok ya. Oh iya. Dan sekarang ini mau diselesaikan poligigi spesialis. Jadi nanti ke depan itu nanti akan ada pelayanan poligigi spesialistik yang lengkap di Sarimulya. Poligigi dong. Nah, jadi di situ ada spesialis poligigi, spesialis dokter gigi untuk anak yang kita sebut pedodontia. Terus spesialis untuk misalnya konservasi ya, untuk tambal-tambal gigi lah, apa-apalah. Terus bedah mulut, terus spesialis periodonti yaitu termasuk jaringan-jaringan yang biasanya kita kenal banyak ya, yang biasanya ke dokter gigi itu membersihkan karang gigi, yaitu kan bidangnya spesialis periodonti. Dan ada juga kita punya alat-alat penunjang untuk poligigi itu yang lengkap. Jadi di sini juga ada dokter spesialis ronsen khusus gigi, ronsen gigi. Ya kita punya juga. Karena di sini ada alat penunjang gigi, radiologi gigi yang lumayan lengkap. Luar biasa dok, banyak sekali dok ya. Iya dok. Jadi dok itu kan tadi udah dok untuk pembangunan dok. Ini ngomongin tentang layanan lagi nih dok. Kalau layanan dok, apa mungkin dok yang mau dikembangin? Kan udah lengkap banget nih dok. Tapi ada nggak sih misalnya terobosan pelayanan yang pengen dikembangin gitu dok? Ya memang banyak ya, seperti tadi yang menjadi program unggulan kita. Itu nanti tadi belum saya jelaskan untuk medical check up. Oh iya. Medical check up ini nanti merupakan layanan baru. Jadi layanan baru yang dimaksud ini adalah medical check up untuk on-site. Jadi yang selama ini medical check up itu pasien datang ke kita dilakukan medical check up semuanya. Dan nanti yang mau kita kembangkan adalah medical check up on-site. Jadi medical check up tadi orang-orang kita yang datang ke lokasi-lokasi perusahaan, lokasi-lokasi tambang dan lain sebagainya. Karena dengan seperti itu kita juga membantu lost time dari para karyawan di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya ke sini kan butuh waktu banyak, tapi kalau kita yang ke sana otomatis kehilangan waktu pekerjaan itu akan berkurang. Itu pun akan membantu manajemen perusahaan-perusahaan itu untuk mengatur karyawannya sehingga produktivitasnya itu tidak terganggu dengan diadakannya medical check up. Itu mungkin seperti itu program-programnya. Betul sekali dok. Iya dok. Wah luar biasa ya medical check up dok ya. Iya. Berarti ada tim khusus gitu dok nanti yang akan terjun ke. Betul. Jadi nanti kita sekarang ini sudah didesain ruangan medical check up yang nanti akan kita gunakan untuk one stop service medical check up. Jadi ini di sebelah ruangan ini itu nanti akan ada ruang medical check up yang mulai
pendaftaran, medical check, pemeriksaan fisik dan sampai ronsen pun akan ada di situ. Lengkap, Dok, Jadi ya? di situ akan kita coba one stop service untuk medical check up. Jadi semuanya masuk di situ, keluar pun sudah selesai. Dan paketnya pasti terjangkau, Dok, ya? Oh iya, pasti. Iya, itu Dok. Oke, Dok. Nanti saya juga mau, Dok, kalau mau gitu, Dok, Nah, untuk MCW ini, Dok. Oke, baik, siap. Nah, Dok, terus kan layanan udah tadi, Dok. Terus ini tentang SDM-nya, Dok, mungkin. oh iya. Mau nanya, Dok, kalau di rumah sakit sebesar ini, Dokter, mungkin kalau dari segi karyawannya sendiri bagaimana, Dok? Berapa jumlahnya? Terus bagaimana, Dok, kompetensinya, Dok? Nah, kalau untuk karyawan kita jumlahnya sekitar 400 sampai 450 Banyak lah. sekali, Dok, ya? Ya sekitar gitu. Sebetulnya kita memang masih menjaga efektivitas kerja dari seluruh karyawan. Iya. Jadi di sini SDM itu organ paling utama ya untuk suatu perusahaan, untuk suatu produktivitas. Jadi kepengen kita itu SDM Sari Mulya itu SDM yang tangguh, SDM yang punya kompetensi di bidangnya, dan SDM yang kreatif, SDM yang bisa menelurkan ide-ide, bisa membantu Sari Mulya semakin maju. Lah oleh karena itu kita adakan kayak refresh juga kompetensi dari setiap SDM. Contohnya kemarin kita coba memberangkatkan perawat OK untuk sertifikasi pelayanan atau menjadi perawat di bedah sana. Karena memang setiap unit itu punya sertifikasi sendiri-sendiri atau kompetensi sendiri-sendiri. Nah itu kita berusaha untuk memenuhi itu, karena kami yakin bahwa dengan SDM yang tangguh, SDM yang punya kompetensi lebih, itu akan membuat kinerja atau kepuasan pelanggan itu akan segera tercapai. Itu mungkin seperti itu, karena kami atau saya sendiri sangat percaya dengan kekuatan SDM di Sari Mulya. Jadi mudah-mudahan dengan SDM yang ada di Sari Mulya ini, pelanggan atau pasien-pasien yang berkunjung di sini merasa puas terhadap pelayanan yang ada di Rumah Sakit Sari Mulya. Jadi tempatnya udah dipercantik, diperbagus, tuh layanannya diperbanyak, SDM-nya juga bersertifikat terkompetensi yang layak, Dok, ya, dan ada resertifikasi atau gitu ya. Wah, super sekali ini. Jadi membuat lebih nyaman, Dok, ya, setiap pasien yang mau datang ke Rumah Sakit Sari Mulya, Dok. Nah ini, Dok, terus ngomongin lagi tentang ruang-ruangan nih, Dok. Ini kan kadang kalau rumah sakit kita tuh kan ada nama-nama, Dok, ruangan-ruangannya, Dok. Ini kan kalau di sini kan saya mungkin dulu pernah dengar kayak ada nama-nama apa sih, Dok, yang digunakan di rumah sakit kita? Kalau nggak salah nama burung gitu, Dok. Mungkin di spill, Dok, gimana sih, Dok, ceritanya itu, Dok? Jadi sebetulnya dulu saya kan dapat info juga bahwa beliau almarhum yang ownernya rumah sakit ini itu pencinta burung, hobi burung. Jadi makanya seluruh ruangan-ruangan rawat inap ini dikasih nama burung. Ada cendrawasih, nuri, merpati, kenari, dan lain sebagainya lah. Jadi bukan ada maksud apa-apa, tapi cuman itu memang untuk identitas saja. Jadi misalnya kalau kita nyari, ruangan nuri di mana? Oh di sana. Ruangan ini di sana. Karena memang apalagi saya juga penghobi burung ya, jadi akhirnya senang juga masuk sini sudah ada nama-nama burung ya, jadi akhirnya cocok, Dok, ya, mudah kenalnya gitu. Jadi Dok, tidak ada maksud apa-apa membeda-bedakan, tidak, tapi cuman itu adalah untuk identitas. Ada kalau di mana dirawatnya, oh di ruang nuri sebelah sana di lantai 3. Seperti itu yang memang ya kita buat biar pasien-pasien atau pengunjung di sini tidak bingung gitu aja sih. Iya betul, Dok. Ya itu asik sekali sih kalau untuk nama-nama burung gitu, Dok, ya. Saya sendiri pernah ya juga dirawat gitu kan di ruang Garuda kalau nggak salah gitu, Dok. Sesuai banget, Dok, ya. Ya, Dok, terus ini, Dok, nah ini yang asik lagi nih gini, Dok, ngomongin pelayanan, fasilitas, sarana prasarana udah, tentang layanan yang lagi eranya sekarang nih, Dok, BPJS, Dokter. Nah ini gimana, Dok, Sari Mulya ini dengan BPJS? Kan saya dengar kan memang sudah melayani lagi sejak tanggal 1 Oktober, Dokter. Mungkin gimana, Dok, kiat-kiat Mas Sari Mulya untuk BPJS nih, Dok? Jadi di Sari Mulya pelayanan BPJS itu menjadi fokus kami juga. Jadi gimana caranya pasien-pasien BPJS itu terlayani secara maksimal. Jadi yang pertama di kita itu kita lihat regulasinya dulu. Regulasi pelayanan BPJS itu seperti apa. Terus yang kedua kita coba maksimalkan di layanan. Kita tidak ada namanya perbedaan layanan antara pasien BPJS dan non BPJS. Sebagai contoh, di nomor pendaftaran aja kita jadikan satu semuanya. Jadi nggak ada lagi nomor antrian pasien khusus pasien BPJS, nomor antrian khusus pasien umum, itu enggak ada. Jadi di situ dicampur, gimana caranya semua layanan juga menerima sesuai haknya masing-masing. Itu seperti itu ya, mudah-mudahan nanti ke depannya tetap akan seperti ini terus. Jadi kita bisa ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah
dalam hal jaminan kesehatan BPJS dok ya. BPJS. Ini dok, tadi ada sedikit sih yang agak asik buat saya tentang home care dok. Nah jadi Ya, ini home care-nya kan sementara kata dokter tadi masih di Opjin dok ya, di bagian betul ya. kandungan. Nah ini gimana dok ke depannya dok mungkin home care ini dok? Soalnya asik banget dok, Nah, ya, dilayanin sampai ke rumah gitu dok, luar biasa betul. sekali. Karena ini dalam persiapan Dokter Indra. Jadi Hmm. kemarin kenapa kita mulai dengan Opjin dan kita masukkan dalam biaya. Jadi home care itu di Opjin itu sudah masuk dalam biaya tindakan di Opjinnya. Jadi tidak ada biaya tambahan untuk home care. Iya, iya. Dan nanti ke depannya kalau sudah SDM siap, karena kita nggak kepingin asal-asalan yang melakukan home care. Nanti daripada muncul ketidakpuasan, akhirnya kita persiapkan SDM-nya, kita persiapkan, alkesnya kita persiapkan, juga unit mobilisasinya juga kita persiapkan. Nah ini kelihatannya tidak lama lagi juga akan kita launchingkan, kita buka untuk home care di luar Opjin. Jadi kayak contoh seperti tadi saya jelaskan, untuk perawatan pasca stroke, perawatan luka atau sebagainya nanti juga akan kita layani. Banyak dok pasien seperti itu dok. Betul ya. Nanti itu menjadi layanan baru juga di Rumah Sakit Harimau. Oke siap dok. Nah dok, terus ini kan tadi kita udah ngomongin rumah sakit layanannya. Terus gini dok, yang lagi rame nih dok di apa istilahnya fasilitas kesehatan khusus rumah sakit itu tentang akreditasi dokter. Oh iya. Nah ini kan banyak nih dok diiklankan di IG juga gitu kan, Rumah Sakit Sari Mulia bintangnya 5 paripurna. Mungkin dok bisa di-spill dikit dok, apa sih maksudnya paripurna itu dok? Ya, ya alhamdulillah ya kita kemarin akreditasi itu paripurna. Ya dok. Jadi sebetulnya akreditasi itu adalah pengakuan dari lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mensertifikasi rumah sakit. Jadi waktu kita coba maju untuk akreditasi, ya harapan kita memang paripurna. Ya alhamdulillah paripurna. Paripurna yang dimaksud di sini adalah mungkin proses dari tata kelola rumah sakit, proses dari layanan rumah sakit, proses dari hal-hal yang berhubungan dengan proses bisnis rumah sakit lah gitu ya. Itu kita mendekati angka baik lah, yang baik itu misalnya angka 100, kita itu sudah nilainya sudah 90 ke atas. Nah, makanya kita dikategorikan sebagai paripurna. Sebetulnya yang paling lebih penting menurut saya itu paripurna di mata pasien. Jadi itulah paripurna di mata pasien itu apa? Ya kepuasan. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah berusaha untuk paripurna akreditasinya, kita usaha lagi paripurna kepuasan pasiennya. Jadi kalau kita nanti bisa mengikuti proses atau prosedur yang kita tentukan atau kita bikin untuk pas akreditasi itu, kita coba melalui proses A, B, C, D, itu tujuannya biar apa? Biar nanti kita bisa menciptakan kepuasan pelanggan, kepuasan pasien yang berobat di Rumah Sakit Sari Mulia. Itu mungkin seperti itu. Baik ya dokter. Ini mungkin terakhir dok. Ini kan kita kan mohon maaf nih, rumah sakit kan ini banyak dok ya, dan Rumah Sakit Sari Mulia ini kan brand lokal nih dok sebenarnya dok. Nah kita kan juga ada seperti kayak Rumah Sakit sebelah, seperti kayak Silom dan lain-lain. Ada nggak sih dok, ada rencana buat ekspansi mungkin gitu dok? Nah itu dok. Rencana untuk pengembangan itu ada. Jadi nanti kalau misalnya rumah sakit ini sudah tertata baik, sudah sudah dikenal masyarakat, brand kita juga semakin meningkat, pasti ada rencana pengembangan di luar Banjarmasin. Itu pasti ada. Jadi nanti mungkin aja ada di kota mana, kabupaten mana. Itu nanti memang ya belum saatnya kita coba menentukan di kota B, kota C gitu belum. Tapi cuman rencana atau wacana untuk ke situ itu pasti ada. Ada dok ya. Super sekali dok. Oke baik dokter. Mungkin dokter itu sudah banyak sekali dok pertanyaan yang sudah saya ajukan dan sudah dijawab dengan lengkap sekali oleh dokter Ilham ya dok ya. Mungkin dok kalau boleh sedikit dok closing statement aja dok buat teman-teman sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia ngikutin podcast ini dok. Gimana dokter? Sebetulnya semua sobat sehat Sari Mulia pada dasarnya Rumah Sakit Sari Mulia itu siap menerima siapa aja, siap menerima pelayanan dalam bentuk apa aja. Kalau ada memang kekurangan yang kami miliki atau apapun, monggo. Jadi kami tidak akan mungkin bisa maju tanpa masukan dari segala macam bidangnya. Jadi kedepannya kami berusaha untuk memberikan kepuasan kepada pasien yang berobat ke Sari Mulia, dan kami juga minta saran dan kritiknya biar Rumah Sakit Sari Mulia itu kedepannya semakin maju dan semakin bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat Banjarmasin dan Kalsel pada umumnya. Mungkin itu yang menjadi. Mantap dok. Statement yang sangat tegas sekali ya sobat sehat ya. Siap melayani semua pelayanan di Rumah Sakit Sari Mulia.
Oke Ya, dok, ya. mungkin kita akhiri dok podcast kita hari ini. Baik, Dokter, terima senang kasih. sekali dokter bisa berhadir di sini sebagai narasumber kita dok ya. Ya, Mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dok. ya. Baik, siap dokter. Oke, buat sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia, terima kasih telah mengikuti acara kami podcast kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia. Nantikan kami di acara podcast selanjutnya. See you guys. Bye.